telur meledak masih rame aja loh. Aku sebenarnya udah males banget loh guys eksperimen ini. Karena kemarin tuh gagal mulu. Tapi aku tuh penasaran banget kalau belum berhasil tuh Ini aku rebusnya cuma 5 menit lah ya. Biar tuh di dalamnya tuh masih mentah, gembur-gembur mentah banget, muncrat gitu Nah ini udah matang, kita kopet aja. Ini tuh mort dan itu dalamnya masih air banget loh. Ya udah aku langsung panggang aja di microwave. Dan aku pakai durasinya biasa karena kemarin tuh kematangan Pakai derajatnya 250. Terus tuh durasinya 2 menit gitu. Nah muter-muter sampai selesai. Dia tuh ngebul begitu loh. Terus tuh udah bengkak memar mau meleduk gitu. Ya udah langsung aku meledakin aja. Ini aku yakin berhasil ini langsung meledak. Pelan-pelan dia langsung duar gitu dah. Wah, ilah ilallah. Pertama gagal aku pinggirin dulu, langsung keduanya. Ampun dah aku. Biarin dia diademin aja dulu deh. Bosan banget gua. Nggak ada yang ngasih tutorial gitu, apa kayak gitu. Itu bisanya meledak tuh gimana, bikin telur apa lagi nih ya? Oh, telur model baru ini ya. Tapi kayaknya ini enak banget, gampang banget loh bikinnya. Digulung-gulung, diputer-puter ginian doang. Ini sih gampang bikinnya kayak gini doang, bikin aja. Lanjut aja bikin. Siapin 3 butir telur. Jangan banyak-banyak dulu, antar kalau misalnya gagal kan mubajir Lanjut 3 butir telur kita ceplok aja. Tambahkan kaldu bubuk lalu kocok. Langsung aja sor, masukin ke teflon. Tapi kok teflonnya lengket banget ini ya. Tai banget lah kalau dipraktekin begini nih. Aduh, najis banget. Udah deh ini gagal. Lu minggat aja sono. Males banget udah. Tapi masih ada sisanya ini. Bikin lagi aja ganti teflon. Siapa tahu ntar berhasil jadi kayak telur tadi kan. Nah teflon ini mah nggak lengket tuh. Tapi lupa tadi bikinnya bagaimana ya? Kan begini tadi tuh ya. Kok jadi begini lagi? Tadi tuh bagaimana sih tekniknya Udah deh gue males tuh bikin kayak gitu-gituan tuh. Gue males banget udah. Mana hasilnya kayak berak mencret banget. Ini tuh apanya yang dimakan? Yang enak apa kagak? Ya. Ini lu. Udah. Mampus aja lu. Ini bikin apaan ya? Oh apaan ini? Tumisan. Oh nasi goreng. Digulung-gulung pakai telur. Enak banget itu kayaknya. Bikin aja. Kayaknya gampang sih tuh bikinnya ya. Langsung siapin bahan-bahannya aja Langsung aja wortel iris kecil-kecil aja. Sosis pun iris kecil-kecil. Jagung juga. Ceplokin aja 3 butir telur. Tambahin bumbu sedikit lalu kocok. Sosis, jagung, wortel, lencah. Konsrang-kangsreng tambahin bumbu sedikit. Konsrang-kangsreng. Nasi masuk. Saus sauri juga masuk. Konsrang-kangsreng sampai mengaduk rata. Tambahin bubuk nori. Dan tambahin juga irisan keju. Terus konsrang-kangsreng lagi sampai merata banget Lalu kita pipih-pipihkan supaya jadi menyatu. Lanjut geser ke ujung. Sor kocokan telur. Tunggu telurnya sampai lumayan mateng. Dan pojok-pojokan ke nasi. Lalu digulung-gulung begini aja Tuh kan digulung-gulung begini aja walaupun bangsat. Yaudah pinggir-pinggirin dulu deh. Sor lagi telurnya ntar biar bisa merekat. Nah tunggu lagi supaya biar mateng. Nah lanjut kita gulung-gulung begini aja Aduh susah ya ternyata. Yaudah aku pinggirin aja, nanti aku tumpuk lagi pakai telur. Nah aku pinggirin kesini lagi dan sor telurnya lagi Lanjut aku gulung-gulung aja begini. Tuh kan lumayan rapet. Tai banget. Halah hancur. Udah guys nggak bikin lagi males. Tapi enak apa enggak ini ya? Yaudah aku belah jadi 2 aja. Buka dong hasilnya. Ampun ambrol. Walaupun jelek lepet begitu tapi kelihatannya menggoda tuh ya. Ini kira-kira enak nggak ya dimakan? Coba aja masukin ke mulut mungil. Enak loh. Tapi enak. Tapi pahit loh. Bikin apa lagi nih ya? Tadi tuh bisa lumer begitu ya. Oh, bahannya apaan mulu ini ya? Cuma dicetak-cetak aja begini. Tapi penasaran ini rasanya enak apa enggak ya? Bikin aja. Langsung aja siapin bahan-bahannya. Pertama tahu kita bejak-bejak aja begini dulu. Lanjut ketiga siung bawang putih kita bejak-bejak atau kita cincang-cincang Wortel pun diparut-parut. Daun bawang iris-iris. Bawang putih masuk, wortel masuk, daun bawang masuk. Tambahin garam, ceplokin telur juga. Dan tambahin sedikit penyedap rasa. Lanjut diaduk-aduk aja sampai mencampur merata banget. Mangkok kecil kita oleskan minyak. Nah adonan tadi masukin ke mangkok kecil ini Nah lanjut dumplingnya kita selipin di tengahnya. Tekan begini. Ini dumpling keju guys. Nah setelah semua selesai kita kukus. Sambil menunggu kukusan makanan tadi, kita bikin balurannya yaitu ceplokin 1 telur. Nah, makanan tadi yang dumpling itu matang. Copot-copotin, kumpul-kumpulin, lalu balurkan ke telur.
Agak susah balur-balurinya, kayak merosot aja gitu. Setelah semuanya dibalur-balurin langsung digoreng. Digoreng sebentar aja, warnanya berbentuk golden brown, jadi kelihatan kering itu luarnya. Nah cocolannya pakai saus aja. Ini tuh ada-ada aja lo makanan. Ih menggoda banget, lumer loh. Coelin ke saus ini rasanya aneh nggak ya? Masukin ke mulut mungil tuh rasanya la ilaha illallah. Nggak disangka-sangka rasanya tuh perfect banget. Ini tuh rekomen banget kalian bikin. Lezat, sedap, bener-bener rasanya tuh masih terngiang-ngiang dengan Nashville mozzarella ini, well. Rasanya tuh kayak ngangenin banget loh. Habisnya tuh semua pada makan Nashville mozzarella ini, kebayang banget rasa lezatnya. Udah aku langsung bikin aja ah. Siapkan keju mozzarella, potong jadi 3. Kita pakai 2 butir telur, tepung panir kita kasih lada bubuk, cabai bubuk, bawang putih bubuk, aduk-aduk sampai merata. Nah tepung terigu kasih garam dan micin aja lalu aduk-aduk. 2 butir telur ocok-ocok aja begini. Mozzarella balurkan dulu ke tepung terigu, lalu balurkan ke kocokan telur. Nah setelah itu balurkan ke tepung panir. Terus diulang yang kedua kalinya. Tepung terigu, kocokan telur dan tepung panir. Diulang-ulang begini tuh supaya nanti digoreng tuh nggak bocor, well. Taruh di preser biar mengeras. Sambil nunggu mengeras kita bikin cocolannya. Bahannya mayones, cabai bubuk, bawang putih bubuk, margarin, garam dan micin. Tambahin gula sedikit dan air. Lanjut diaduk-aduk sampai merata hingga mendidih seperti ini aja, well. Nah Nashville-nya udah mengeras, lanjut digoreng-goreng aja. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Sekira warnanya udah gelap begini kita angkat. Kucurkan sambal cocolannya. Bikinnya tuh gampang sebenarnya, guys. Langsung cocolin aja ke saus putihnya, masukin ke mulut mungil. Nempel ke lidah tuh berasa sedap rasanya, guys. Dengan mulur mozzarellanya, kunyahan demi kunyahan tuh berasa nikmat banget. Ini daftar makanan yang terenak lagi ini. Coba guys kalau iseng-iseng di rumah nggak ngapa-ngapain, bikin deh begini. Dicoel lagi sampai meresap banget. Masukin lagi ke mulut mungil, rasanya tuh enak. Apaan itu? Oh, cimol ya. Biasanya kalau digoreng meletus. Ini kok enggak ya? Oh, cara bikinnya begini. Enak gitu. Bikin aja. Langsung aja aku siap-siapin bahan-bahannya, well. Bahan pertama adalah tepung tapioka. Daun bawang kita iris-iris begini. Dan bawang putih kepruk-kepruk. Masukin air ke teflon. Tepung tapioka masuk lalu larutkan. Setelah udah larut begini, masukkan irisan daun bawang, well. Bawang putih yang udah dihalus masuk. Kaldu ayam yang berdaging masuk. Garam masuk. Micin pun masuk. Lalu aduk-aduk sampai mencampur baur hingga mengental sampai berbentuk cenil seperti ini, well. Masukin lagi tepung tapioka ke mangkok besar, lalu cenil cimol masukin juga. Nah tangan udah cuci bersih. Lanjut cenil diulenin ke tepung tapioka, dibejek-bejek, diremes-remes, diulur-ulur hingga menemukan tekstur seperti ini. Lanjut kita cetak-cetak bikin bunder-bunder kecil-kecil seperti ini. Di minyak masih adem kita cemplung-cemplungkan. Nah setelah udah dicemplungkan kita nyalain api kecil aja. Lanjut kita bolak-balik, kita puter-puter sampai bener-bener mengembang. Terus dibolak-balik. Tuh kan, dia tuh kayak tahu bulat gitu jadinya, guys. Tetap api kecil aja. Terus dikonsrang-kangsreng. Sekira udah kopong dan matang kita angkat. Ini tuh benar-benar kopong banget loh. Pindahkan ke piring, taburkan bumbu cabe. Ini kayaknya enak banget, crispy, kriuk-kriuk loh. Ya udah masukin aja ke mulut mungil. Enak banget asli. Ini tuh enak banget sumpah. Apa ini cantik banget ya? Ini bikin apaan sih nih ya? Oh, telur. Oh, telur direndam ya? Ada-ada aja nih bikin variasi. Ih, cantik banget loh, bikin aja. Enak banget ini. Langsung aja rebus telurnya. Telurnya 3 butir aja, well. Direbus bener-bener matang. Kita tuh kalau ngerebus telur tuh harus lama, guys. Jadi bener-bener matang banget gitu. Dan cara ngetrok-ngetroknya tuh kita bolak-balik aja gitu. Jadi tinggal buka-buka aja. 3 butir aja, guys. Ini kenyang juga kok. Nah, untuk perendamnya tuh pakai buah naga, well. Buah naga kita cacak-cacak aja begini. Tambahin garam yang banyak dan persing jeruk lemon. Nah, tuangkan dengan air panas. Aduk-aduk terus sampai sari buah-buahnya yang merah-merah itu luntur. Disaring sambil dituang ke telurnya. Terus direndam. Nah aku ngerendam itu dari jam 9 malam sampai pagi gitu. Nah hasilnya bener-bener sempurna, perfect, cantik, pink gitu guys. Nah isi kuningnya kita congkel-congkelin, well. Jadi 6 potong kan tuh. Kuning telurnya kita becek-becek pakai garpu. Dan saya tambahin keju oles. Tambahin garam sedikit aja biar ada rasa-rasa kawinnya. Aduk-aduk lagi sampai merata. Terus taruh di plastik bikin cetakan kayak churros gitu. Jujur aku belum pandai bikin kayak gini-ginian sih guys. Tapi hasilnya lumayan lah, nggak buruk-buruk banget. Taburkan dengan bubuk nori aja. Aku belum pastiin atau janji ini rasanya nggak tahu gimana. Masukin ke mulut mungil. Ya rasanya 95% telur. Enak sih tapi nggak enak banget gitu. Makhluk apa itu matanya kelap-kelip? Udah gede banget loh. Hari ini mau makan enak, makan besar.
Ini kepiting berasa bebas di alam bebas. Habis diperangkap kayak brutal gitu. Ini kepiting kayak mau makan anaknya deh. Pada galak banget. Dicampit sampai bengkak begini, Wel. Langsung aja aku matiin kepitingnya. Cuci bersama udangnya. Lanjut dikukus aja, Wel. Kepiting 3 masuk dan udang 4 masuk. Ini direbus 10 menit juga udah mateng sih. Tuh kan guys, udah mateng. Tunggu adem aja dulu deh. Sambil nunggu adem aku pengen nge-juice, guys. Aku pakai Mito Maple Juice. Desain mewah, daya low watt hanya 150 watt. Kapasitas jus bisa menampung 1 kg buah. Hasilnya banyak dengan 99,5% kemurnian. Jadi murni serat, tidak ada ampas. Membersihkannya juga mudah. Tuh guys, jadi ampasnya tuh bener-bener misah tuh. Ih, unik banget loh. Tuh guys, keren banget kan? Ini hasil ampasnya. Dan hasilnya bener-bener mantap banget. Ini bersihnya mudah dibandingkan dengan juicer lainnya. Set cuma 5 detik. Pertama tekan atasnya. Nah, di situ tuh ada petunjuk untuk melepas, diputar aja. Tinggal tarik aja begini semuanya. Dan cuci juga tinggal semprot aja. Dan untuk filternya juga tinggal buka begini untuk membersihkannya. Kalau udah dicuci semprot tinggal tiriskan begini aja. Praktis kan? Lanjut ke masak kepiting udang. Jagung potong-potong lalu kita bersihkan. Batang serai lengkuas kita keprek aja. Bawang bombay kita iris lalu tumis. Kongsreng masukkan lengkuas, batang serai, daun salam. Tambahkan lada bubuk, bawang putih bubuk, garam, penyedap rasa, saus sambal, saus tomat, saus saori, cabai bubuk. Lanjut kongsreng. Masukkan jagung lalu kongsreng lagi. Tunggu bumbunya meresap, guyur air. Godok jagung sampai matang, masukkan kepiting dan udangnya, Wel. Tunggu kuahnya sampai menyusut. Nah, yang aku butuhkan seperti ini. Jadi kayak ala-ala seafood saus padang gitu, Wel. Ini premium banget, udangnya gede-gede banget. Kepitingnya juga sengaja nggak dibelah, biar kayak makan besar gitu. Ini premium banget kalau di warung-warung makan. Ini menu spesial. Udangnya sedap, gurih pulen, bener-bener jos banget. Jagungnya empuk, gurih. Kepitingnya renyah, rasanya pulen, gurih, jos gandos. Begitu menggodanya. Dan kuahnya juga kental banget, mewah. Dan minumnya juicer buah, Wel. Bola lumer lagi, Wel. Ini apalagi nih yang lumer-lumer? Oh, kentang di piring hijau kayak piring gua. Oh, ini sih bikinnya gampang sih. Cuma gini-gini doang. Bikin aja. Enak itu lumer. Bikin aja. Kentang setelah udah dipotong-potong kita rebus aja. Direbus cuma 10 menit aja mateng. Lanjut dibejak-bejak aja pakai gelas, Wel. Kayak set aja gitu bikinnya. Tambahin garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan tepung terigu sekira 3 sendok 4 sendok lah. Potong-potong keju quick melt. Ceplokin 1 butir telur, tambahin tepung terigu juga 1 sendok. Aduk-aduk sampai merata. Lanjut bikin cetakannya gampang banget. Ambil sedikit adonan, gepeng-gepeng keju taruh tengahnya. Ditutup lalu dibundir-bundir seperti ini aja, Wel. Balurkan ke adonan telur sampai merata. Lalu balurkan lagi ke tepung panir. Diamkan dulu atau taruh di kulkas. Taruh di kulkas tuh biar agak keras gitu. Biar nanti digoreng tuh kejunya nggak bocor, Wel. Digoreng aja supaya di luarnya tuh kayak merata dan di dalamnya tuh kayak lumer kejunya gitu. Ini tuh asli sih kayak enak banget loh. Lumer banget kejunya, Wel. Penasaran rasanya kayak apa ya? Masukin aja ke mulut mungil. Enak loh. Ini tuh enak loh asli. Bikin aja yuk.